Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aqimis sholah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Salawat serta salam yang akmal selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya, pimpinan Majelis Misbahus Surur Ahmad Jazuli, Kelurahan Rawasari, Cempaka Putih, yang alhamdulillah meskipun dalam keadaan kondisi situasi dalam pandemi COVID-19 ini, kita masih tetap bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita bisa menyambung tali silaturahim antara guru dan murid, antara saya dan antum semuanya. Semoga ini semua akan dicatat sebagai amal ibadah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shaimin shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi antum yang selalu bisa berpartisipasi dengan adanya pertanyaan dari kalian semua, sahabatku semuanya, saudaraku semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sekali lagi permintaan maaf yang sebesar-besarnya dari saya khususnya, karena banyak pertanyaan yang masuk namun belum sempat untuk bisa dijawab oleh saya. Semoga itu semua tidak menjadi semangat kita berkurang. Insya Allah kita tidak terpengaruh dan tambah semangat untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shaimin shaimat rahimakumullah. Untuk pertanyaan hari ini, pertemuan kita pada hari ini datangnya dari Riviana Arsila. Rivi bertanya bagaimana hukumnya orang sholat tapi tidak tahu arah kiblat, sedangkan dia lagi ada di tempat yang tidak diketahui dan tidak ada petunjuk arah kiblatnya. Baik saudara Rivi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya memang dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, kewajiban untuk melaksanakan sholat 5 waktu sudah diwajibkan dan sudah jelas-jelas dalilnya, dan 4 mazhab dari mulai Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi sudah jelas-jelas sepakat bahwa melaksanakan salah satu ibadah yang bernama sholat adalah hukumnya wajib. Dan wajib itu sendiri maksudnya apabila dikerjakan mendapat pahala, dan bila ditinggalkan hukumnya berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara Rivi Arsila yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya kita selain bisa melaksanakan ibadah sholat dan selalu melaksanakan ibadah perintah-perintah Allah, apapun itu bentuk ibadahnya, kita harus mengetahui syarat-syarat dan rukun ibadah yang kita kerjakan. Tentunya sebagai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang pertama yang kita bicarakan adalah sholat.
Tentunya Rifi yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa syarat salat yang harus kita ketahui. Tentunya yang pertama adalah suci. Suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari hadas besar dan hadas kecil, tentunya kita yakin bahwa dalam diri kita juga harus suci pakaian, tempat, dan diri kita. Apakah kita sudah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: bersih pakaian, tempat, dan badan kita, suci dari hadas besar, hadas kecil, karena Allah menyukai, Nabi pun menyukai orang-orang yang bersih. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Dan selesai kita berwudu pun dianjurkan kita berdoa kepada Allah. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Saudara Rifi Arsila yang berbahagia yang saya hormati, syarat itu setelah dipenuhi, ada beberapa syarat lagi, salah satunya menutup aurat, dan salah satunya ini yang Anda tanyakan, yaitu mengarah atau menghadap ke kiblat. Selain ada syarat lagi, yaitu masuk waktu. Nah, kiblat di sini kalau zaman sekarang memang kita sudah banyak pengetahuan, banyak petunjuk-petunjuk dari yang dari zaman yang sudah canggih seperti ini. Dari aplikasi-aplikasi, contohnya dari HP pun, dari handphone pun, kita alhamdulillah sekarang apa sih yang susah, apa sih yang sulit didapat dalam keadaan zaman seperti ini. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah, apapun itu bisa, termasuk ini, termasuk dalam kita mencari arah kiblat kita, kemana kita sholat. Shaimin shaimat rahimakumullah, wabil khusus saudara Rifi yang berbahagia yang saya hormati. Tentunya maksud saudara Rifi, pertanyaannya saya mengerti, kalau kita berada di suatu tempat dan perlengkapan itu semua pun tidak ada, HP tidak ada, dan kita di satu tempat, apa patokannya? Tentunya ada Rifi, tentunya ada. Apa itu? Yaitu kita berpatokan pada ciptaan Allah yang maha dahsyat, yaitu sinar matahari. Matahari kita tahu bahwa matahari terbit dari arah timur dan terbenam di arah barat. Nah, patokannya adalah kemana matahari terbenam, itulah arah barat, dan itulah insya Allah harus kita yakini, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menemui keyakinan. Setelah itu baru kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Matahari, sumber energi manusia, ciptaan Allah yang maha dahsyat, itulah yang bisa menentukan. Lalu bagaimana kalau keadaan saat itu mendung atau tidak ada sinar matahari? Yang tadi saya sampaikan, hatta ya'tiyakal yakin, sampai kita menemui keyakinan bahwa disitulah arah kiblat, ya. Dan dianjurkan kita dalam niat kita, kita tambahkan, itu boleh, dalam beberapa ulama mengatakan usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati, ditambah lagi mustaqbilal qiblati, agar kita yakin bahwa saat itu kita sholat benar-benar dalam keadaan menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Itu saudara Rifi, semoga bisa berkenan di hati Rifi dan saudara semuanya. Dan insya Allah sekali lagi kita berharap puasa kita di tahun ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan
Itu semua kita serahkan kepada Allah semua, Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap, berdoa terus semoga COVID-19 ini permasalahannya cepat berlalu, amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.